Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM F012053. Sini saya ingin sedikit membacakan tentang 6 dekade ketimpangan masalah penguasaan tanah di Indonesia. Langsung saja. 6 dekade ketimpangan dan eksploitasi kaum yang lemah oleh kaum yang kuat. Jadi meskipun hak milik individu adalah suatu keistimewaan, namun tanah tidak dapat diperjualbelikan tanpa alasan yang kuat secara sosial dan tidak dapat dijadikan komoditas. Idealnya para pemilik tanah dan sumber agraria di dalam wilayah kedaulatan Indonesia adalah rakyat Indonesia. Orang asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Indonesia, namun mereka dapat diberi hak untuk menggunakan sumber agraria tersebut dengan mengikuti sejumlah peraturan tertentu. Sebagai bentuk dari kepemilikan kolektif, negara merupakan pemegang mandat untuk mengelola sumber-sumber tersebut untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah UU PA melarang monopoli sumber-sumber agraria kecuali oleh negara sesuai dengan perannya sebagai perwakilan kepentingan rakyat, dan secara hati-hati juga diatur dalam UPA. Berdasarkan prinsip-prinsip hak menguasai negara, pemerintah pusat dan daerah dapat mengeluarkan berbagai izin penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria di Indonesia. Hak penguasaan negara tersebut mencakup hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha dan lainnya. Di bawah Orde Baru, prinsip hak menguasai negara atas tanah. Ratja Wira 2007 Negoro 2001 UU PA tidak lagi berfungsi sebagai hukum dasar untuk mengatur sumber agraria, tidak hanya tanah tetapi juga air dan sumber agraria lainnya. Rezim Orde Baru kemudian justru membuat sejumlah undang-undang kehutanan dan pertambangan baru yang membuat UU PA hanya berlaku sebagai peraturan bagi tanah non-hutan yang total luas lahannya di Indonesia sekitar 33% saja. Bahriadi dan Surjono 2006, sisanya yang diklaim sebagai wilayah hutan diatur oleh Undang-Undang Kehutanan, sedangkan usaha eksploitasi barang tambang baik di dalam wilayah baik di dalam maupun di luar wilayah kehutanan, yang berarti juga meliputi penguasaan tanah dan wilayah tempat barang tambang tersebut dieksploitasi, diatur melalui Undang-Undang Pertambangan. Sementara itu, intervensi yang kemudian terus-menerus dieksploitasi secara ketika Soeharto berkuasa. Saat ini paling tidak terdapat 2 pandangan tentang UU PA yang saling bertolak belakang, dan pandangan pertama melihat UU PA sebagai peraturan pokok yang masih membutuhkan aturan turunan, dan karenanya setiap penyelewangan terjadi karena adanya penyimpangan interpretasi oleh pemegang kekuasaan dan birokrasi. Pandangan kedua melihat bahwa justru isi UU PA bermasalah karena memperkuat prinsip-prinsip hak menguasai negara yang tidak jauh berbeda dengan prinsip domain Undang-Undang Agraria Kolonial tahun 1870. Menurut pandangan ini, prinsip hak menguasai negara HMN memberikan justru bagi tindakan negara yang sesungguhnya melanggar hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Pandangan pertama dapat dilihat pada sejumlah tulisan seperti Perlindungan 1991, Wiradi 93 2000, serta Suetrisno, sementara Pausia dan Bahriadi
UU PA 1960 diterbitkan pada tahun yang sama dengan terbitnya UU bagi hasil nomor 2/1960 dengan maksud memperbaiki struktur agraria warisan Belanda dan mengganti semua hukum agraria kolonial yang tidak mengutamakan kepentingan sebagai besar rakyat sebelumnya. Pemerintahan pasca revolusi di bawah pimpinan Soekarno telah menerapkan sejumlah kebijakan agraria atau peninggalan Belanda seperti penghapusan dan perdikan atau desa-desa mendapat pembahasan pajak di Jawa Tengah melalui UU nomor 13 6. Redistribusi tanah perkebunan gula yang dikuasai Belanda di Yogyakarta dan Surakarta. Para petani melalui undang-undang. Istilah agraria mengacu kepada hal-hal yang terkait dengan tanah atau kepemilikan tanah, khususnya hak-hak penguasaan dan hak-hak pengelolaan. Kata-kata agraria berasal dari bahasa Latin ager yang bermakna wilayah tanah pertanian atau sepetak tanah yang di dalamnya terdapat tanaman, binatang, air, mineral, dan pemukiman. Kata ini juga berarti komunitas pedesaan yang bertolak belakang dengan pengertian kota dan juga wilayah negara. Matman Charles 1957-24 dalam pengertian yang lebih luas. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.